Baik, sebelum memasuki sesi tanya jawab tentang porifera, di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian porifera, ciri-ciri dilanjut dengan klasifikasi. Nah, apa sih porifera? Porifera merupakan klasifikasi hewan dalam kingdom Animalia yang sering juga disebut sebagai spons karena tubuhnya yang berpori-pori. Nah, porifera ini termasuk ke dalam hewan avertebrata atau tak bertulang belakang, selomata, memiliki rongga tubuh, dan juga hewan multiseluler yang sifatnya primitif atau belum memiliki bentuk yang kompleks. Berikut adalah ciri-ciri dari porifera. Pertama, porifera memiliki tubuh berbentuk silinder. Tubuhnya memiliki pori dan hermafrodit. Ketiga, porifera tidak memiliki jaringan dan organ sejati. Keempat, porifera melakukan pencernaan intraseluler. Yang kelima, porifera tidak memiliki sistem saraf. Dan yang terakhir, reproduksi porifera dilakukan secara aseksual dan seksual. Selanjutnya ada klasifikasi porifera. Berdasarkan bahan penyusun angkanya, klasifikasi porifera dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada Calcarea, Dermospongiae, dan Hexactinellida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 2, yaitu filum porifera, akan melakukan sesi tanya jawab antar kelas di dalam filum porifera, yaitu kelas Calcarea, kelas Demospongiae, dan kelas Hexactinellida. Bisa dimulai dari perkenalan anggota dari kelas Calcarea, dimulai dari bangku yang paling kanan. Perkenalkan, saya Amber Sugesti, perwakilan dari kelompok Calcarea. Saya Frina Rahma Ayuni dari kelas Calcarea. Saya Adinda Kirana Ramadanti Putri dari kelas Calcarea. Saya Angga Putra Ditya Pratama dari kelas Calcarea. Dan saya Diah Ayu Kartikasari dari kelas Calcarea. Terima kasih atas perkenalan anggota dari kelas Calcarea. Sekarang akan dilanjutkan perkenalan anggota dari kelas Demospongiae, bisa dimulai dari bangku yang paling kanan. Perkenalkan, saya Safira Putri Maharani dari kelas Demospongiae. Perkenalkan, nama saya Devila Syafira Agustin dari kelas Demospongiae. Perkenalkan, saya Azra Salsabila dari kelas Demospongiae. Perkenalkan, nama saya Siti Muanisa dari kelas Demospongiae. Perkenalkan, saya Lela Turnisa Patresna dari kelas Demospongiae. Baik, terima kasih dari kelas Demospongiae atas perkenalan anggotanya. Dilanjutkan dari kelas yang ketiga, yaitu kelas Hexactinellida. Bisa memperkenalkan anggotanya dimulai dari yang paling kanan. Perkenalkan, nama saya Nada Metania Putri dari kelas Hexactinellida. Perkenalkan, saya Alvira Rizky Rahmadia dari kelas Hexactinellida. Perkenalkan, nama saya Riza Safira dari kelas Hexactinellida. Perkenalkan, nama saya Melinda Nahwa dari kelas Hexactinellida. Terima kasih atas perkenalan seluruh anggota kelas dalam filum porifera. Selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab antar kelas. Bisa dimulai dari kelas Hexactinellida yang mengajukan pertanyaan kepada kelas Calcarea. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelas Calcarea. Yang pertama yaitu, mengapa kelas Calcarea hidup di tempat perairan yang dangkal, jernih, dan cenderung tenang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riza, yaitu karena bertujuan agar partikel kotoran-kotoran dari perairan tidak masuk dan menutupi pori-pori spons dan berakibat kesulitan untuk respirasi dan makan. Apakah sudah jelas? Terima kasih Afrina telah menjawab pertanyaannya. Izin bertanya untuk kelas Calcarea, apakah Calcarea memiliki manfaat bagi makhluk hidup lain? Kalau misalnya ada, bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari Calcarea izin menjawab. Calcarea memiliki banyak manfaat, khususnya untuk manusia. Calcarea ini dapat digunakan sebagai alat untuk membersihkan badan atau spongnya, ataupun
mencuci barang, caranya dengan mengambil bagian kerangkanya atau rangkanya yang tidak mengandung protoplasma. Begitu jawaban saya. Baik, terima kasih Mbak Ambar atas jawabannya. Baik, seluruh anggota dari Hexach Tinelida sudah mengajukan pertanyaan kepada kelas Calcarea. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari kelas Demos Pengyai untuk kelas Hexach Tinelida. Dipersilahkan kepada kelas Demos. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya di sini akan bertanya untuk kelas Hexach Tinelida. Mengapa kelas Hexach Tinelida sering disebut spons gelas? Terima kasih. Saya sebagai perwakilan dari kelas Hexach Tinelida izin menjawab. Hal itu dikarenakan pada kelas Hexach Tinelida itu memiliki tubuh yang bentuknya seperti tabung atau gelas kaca, sehingga kelas Hexach Tinelida mendapat julukan sebagai spons gelas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Alfira. Silahkan bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok Demos Pengyai izin bertanya kepada kelompok Hexach Tinelida. Pertanyaannya, faktor apakah yang menyebabkan struktur tubuh pada Hexach Tinelida menjadi sedikit kaku? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Jadi faktor mengapa struktur tubuh dari Hexach Tinelida itu sendiri bersifat kaku, karena pada kelas Porifera ini mengalami kekurangan akan spongin. Apakah jawabannya sudah membantu? Baik, terima kasih Mbak Nada atas jawabannya. Silahkan dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Saya dari kelas Demos Pengyai izin bertanya kepada kelas Hexach Tinelida. Pada umumnya, porifera mempunyai warna yang cerah dan cenderung mencolok. Namun, mengapa pada kelas Hexach Tinelida justru memiliki ciri dengan warna yang pucat dan transparan? Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Dila atas pertanyaannya. Di sini saya perwakilan dari kelas Hexach Tinelida akan menjawab tentang mengapa pada kelas Hexach Tinelida ini justru mempunyai ciri dengan warna yang pucat. Oke, karena warna pucat itu digunakan oleh spesies dan kelas Hexach Tinelida untuk melindungi diri dari predator, seperti itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa Hexach Tinelida itu hidup di dasar perairan ataupun dalam yang mana keadaannya itu lebih gelap daripada bagian perairan atas. Dengan tubuh yang transparan, spesies pada kelas tersebut ini dapat mengelabui predator karena menyatu dengan kondisi lingkungan seperti itu. Oke, Mbak Nada mungkin bisa ditambahkan. Baik, izin menambahkan, sedangkan untuk warna pucat sendiri, cara mengelabuinya adalah dengan bantuan sinar matahari. Sehingga apabila dilihat oleh predator akan silau dan predator tidak akan menyerang spesies dari kelas Hexach Tinelida. Terima kasih. Bagaimana Mbak Dila, apakah ada feedback atas jawabannya sudah diberikan? Baik, sudah. Baik, terima kasih diucapkan untuk kelas Demos Pengyai karena telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya dipersilahkan kepada kelas Calcarea untuk mengajukan pertanyaan kepada kelas Demos Pengyai. Baik, izin bertanya kepada kelompok Demos Pengyai, bagaimana sistem gerak dari Demos Pengyai dewasa? Baik, saya perwakilan dari kelas Demos Pengyai akan menjawab pertanyaan dari Afrina. Nah, jadi sistem gerak pada Demos Pengyai dewasa tidak lagi bisa berpindah tempat atau sesil. Jadi biasanya hidupnya akan menempel pada batu atau benda lain yang ada di dasar laut. Begitu, Afrina. Baik, terima kasih, Safira. Bisa langsung dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya.
Saya izin bertanya, bagaimana kerangka tubuh dari kelas Demospongiae ini dan bagaimana ciri dari Demospongiae itu sendiri? Terima kasih. Mohon dijelaskan. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Kerangka tubuh dari kelas Demospongiae terbuat dari spongin saja atau campuran dari spongin, fiber, dan zat kersik. Misalnya yaitu Euspongia sp dan Spongilia sp. Selain itu, kelas Demospongiae mempunyai ciri yaitu spon yang berwarna cerah dengan spikula silika berbentuk jarum atau 4 terai atau spongin pada keduanya. Bentuk tubuh leucon, tinggi dan diameter mencapai hingga 1 meter, termasuk satu keluarga spons air tawar, Spongilidae dan spon mandi, Cleona dan Spongolia. Apakah jawaban saya sudah menjawab? Baik, terima kasih sudah Mbak Nisa. Apabila masih ada pertanyaan, dipersilahkan langsung. Izin bertanya, di mana habitat kelas Demospongiae? Makasih. Izin menjawab tentang pertanyaan habitat kelas Demospongiae. Pada umumnya, kelas Demospongiae mampu hidup pada laut dalam maupun dangkal, biasanya pada kedalaman sekitar 45 meter. Namun, ada beberapa kelas Demospongiae yang hidup pada air tawar. Kelas Demospongiae merupakan salah satu dari porifera yang anggotanya mampu hidup di air tawar. Terima kasih atas pertanyaan dari kelas Calcarea kepada kelas Demospongiae. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan tambahan dari seluruh anggota kelas untuk bebas untuk anggota lain? Dipersilahkan. Bisa langsung diajukan untuk Mbak Melinda untuk kelas apa dan apa pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riza atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelas Calcarea. Di mana pertanyaan saya yaitu bagaimana cara perkembangbiakan untuk kelas Calcarea sendiri. Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelas Calcarea izin menjawab pertanyaan dari Mbak Melinda. Calcarea sendiri berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan cara membentuk tunas eksternal atau memisahkan diri dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sedangkan secara seksual dilakukan dengan pembentukan gamet jantan dan betina. Apakah jawaban saya sudah memenuhi pertanyaan dari Mbak Melinda? Baik, terima kasih kepada Mbak Dia. Berarti perkembangbiakan dari kelas Calcarea sendiri ini ada dua ya. Yang pertama itu dengan cara seksual dan aseksual. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Sepertinya seluruh kelas sudah mengajukan pertanyaan dan jawabannya dengan baik. Sekian berarti sudah berakhir sesi tanya-jawab kali ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman sekalian apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau jawaban yang kurang tepat mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.